selamat pagi. Gimana nih kabarnya adik-adik semuanya? Di kesempatan pagi hari ini barengan Bang Jack yang akan nemenin adik-adik semua di ibadah online sekolah minggu. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau memuji nama Tuhan dulu. Hari ini kurasa bahagia. Jangan lupa sambil tepuk tangan ya. Kita mau berdoa dulu. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan, atas kesehatan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau bersekolah minggu Tuhan Yesus. Kami memuji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau berkati juga setiap jaringan adik-adik kami ini Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan lancar Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya ke firman Tuhan Yesus. Sekarang Bang Jack mau tanya nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Dulu pas adik-adik lahir ke dunia ini, ibu adik-adik semua pasti dibantu sama dokter, juga ada bidan, ada perawat, dan masih banyak yang lain. Nah, kali ini Bang Jack mau menceritakan tentang pekerjaan bidan. Bidan itu kerjanya ngapain, kerjanya di mana. Nah, bidan itu adalah seorang pekerja yang membantu ibu-ibu untuk melahirkan, entah itu di puskesmas, entah itu di rumah sakit. Dan seorang bidan itu pekerjaan yang sangat mulia. Karena apa? Karena seorang bidan itu benar-benar membantu ibu kalian untuk melahirkan adik-adik semuanya, dan juga Bang Jack. Nah, di dalam Alkitab itu ada dua orang bidan. Adik-adik tahu nggak namanya siapa? Namanya Sifra dan Puah. Tapi dua bidan ini disuruh sama Raja Firaun untuk berbuat jahat. Nah, kedua bidan ini disuruh untuk membunuh bayi yang baru dilahirkan sama ibunya. Wah, itu sangat perbuatan yang sangat jelek banget dan tidak terpuji. Tentunya ini sangat perbuatan yang tidak penuh kasih dan tidak disukai sama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, kedua bidan ini itu takut, juga kebingungan kayak gitu. Nah, soalnya kalau misalnya melakukan perintah dari sang raja, itu pasti melakukan berbuat dosa dan Tuhan Yesus tidak suka. Tapi kalau kedua bidan ini tidak melakukan perintah raja, pasti rajanya itu marah sama kedua bidan ini. Dan akhirnya adik-adik, ada yang tahu kedua bidan ini melakukan gimana? Apakah kedua bidan mau mengikuti perintah sang raja atau mau mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi? Nah, ternyata adik-adik,
kedua bidan ini takut sama Tuhan Yesus. Dan kedua bidan ini tidak jadi melakukan pembunuhan. Karena apa adik-adik? Karena melakukan pembunuhan itu ciri-ciri orang yang tidak mempunyai kasih. Dan kalau tidak mempunyai kasih, berarti itu bukan anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, berarti kedua bidan ini sangat mencintai sama Tuhan Yesus, patuh sama Tuhan Yesus. Dan adik-adik, kedua bidan ini suatu saat itu menolong bayi Musa. Nah, tapi bayi Musa itu tidak jadi dibunuh, tapi diselamatkan sama kedua bidan ini. Karena kedua bidan ini sangat mencintai semua orang. Nah, adik-adik, si bayi Musa ini kan bukan dari Mesir, tapi bidan ini mau menolong si bayi Musa. Karena si dua bidan ini sangat mencintai semua orang. Kedua bidan ini tidak memandang bulu siapa itu, orangnya gimana, kerjanya apa, rumahnya gimana, dari negara mana. Pokoknya kedua bidan ini sangat mengasihi semua orang. Untuk itu buat adik-adik semuanya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus saling mengasihi, harus saling menolong. Entah itu juga agamanya apa, rumahnya di mana, dari adat mana, semuanya sama di mata Tuhan. Jadi kita harus saling tolong menolong. Nah, adik-adik, kalau mau membaca cerita tentang kedua bidan tadi, nah adik-adik bisa baca di rumah. Nah, Alkitabnya itu di kitab Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat yang ke-10. Oke adik-adik, nah saat ini Bang Jack mau bacain satu ayat lagi sebelum kita nanti mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Nah, ayatnya itu diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Sekali lagi dibuka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-35. Bang Jack bacakan ya, adik-adik di rumah juga ikut membaca. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus mempunyai kasih seperti Tuhan Yesus. Kayak gitu adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, karena firman Tuhan sudah selesai dan cukup, mari kita katakan amin yang keras ya. 1, 2, 3, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi. Satukanlah hati kami. Jangan lupa sambil tepuk tangan ya. Ibadah sekolah minggu secara online ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu secara online ini Tuhan. Kami sungguh mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dan indah Tuhan. Dan setelah kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan, keberkati setiap anak-anak kami, keberkati setiap keluarga kami Tuhan, dan ampunilah kami Tuhan atas kesalahan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Dah, sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya dengan kakak-kakak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.